Jadi begini, kalau rumah biasa itu tidak diadopsikan sebetulnya untuk menahan beban-beban yang namanya guncangan gempa, ya, akibat guncangan gempa. Kalau Barataga ini memang bangunan yang diadopsikan menahan gempa gitu. Banyak orang yang sudah membangun mendekati itu, konsepnya mendekati Barataga, tapi tidak sadar bahwa itu sebetulnya dibangun untuk menanggulangi atau mengurangi risiko manakala terjadi guncangan gempa. Jadi itu bedanya adalah yang satu itu banyak karena yang biasa itu bangunan karena menahan gravitasi saja dalam keadaan diam, dalam keadaan normal. Sementara Barataga itu adalah desain pada saat kejadian gravitasi yang ada pas terjadi gempa yang ekstrim di wilayah itu gitu. Ya. Nah, jadi karena bangunan biasa itu bisa dibangun di wilayah-wilayah yang mana saja, termasuk wilayah yang tidak rawan gempa ya, itu tidak mempunyai kapabilitas untuk menahan guncangan. Jadi kalau terguncang mesti retak gitu ya. Nah, dan bangunan yang sekarang masih banyak, sebagian besar itu masih seperti itu, yang sebenarnya di wilayah rawan gempa tidak boleh seperti itu. Standarnya beda, yaitu standar yang tahan gempa tadi. Jadi otomatis sistem strukturnya yang berbeda juga. Bahkan material, sistem struktur, ya elemen-elemen bangunan seperti dinding dan sebagainya harusnya berbeda karena memang karakteristik bangunan yang tahan gempa dengan yang tidak itu berbeda gitu, ya. Membangun di wilayah gempa, rawan gempa itu harus standarnya bangunan tahan gempa. Jadi kalau dibandingkan harganya tidak sebanding karena membandingkan sesuatu yang standar dan tidak standar kan? Iya. Misalnya yang satu mobilnya tidak standar dipakai baru 100 meter, misalnya lepas rodanya jadi kecelakaan. Oh, saya punya mobil baru, mobil ini murah. Terus yang kita mobil standar yang pakai pajak, pakai inspeksi, pakai penelitian, pakai ini mobilnya harganya sekian. Terus yang satu bilang, oh mobil kamu mahal gitu. Tapi saya aman, sampean kan udah aman. Jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau membandingkan tuh, kalau tidak tahan gempa dan tidak tahan gempa sama, itu harganya berapa bedanya ya. Kalau tadi mobil yang pakai riset atau mobil-mobilan, itu misalnya sama-sama mobil-mobilan baru dibandingkan bisa. Tapi kalau yang satu mobil beneran, yang satu cuma sekrupnya aja mau dipakai pecah rodanya, itu tentu beda. Seperti ini rumah ini, baru jangankan terkena gempa, kadang nggak kena angin, nggak kena apa-apa saja runtuh. Jadi nggak bisa dibandingkan. Kesulitan kita adalah membandingkan harga yang tidak sebanding, tidak apple to apple gitu ya. Iya. Membandingkan apel dengan jeruk yang beda, atau orang senang jeruk, orang senang apel. Nanti akan kelahi terus, dia nggak pernah enak jeruk, enak apel, enak jeruk, enak apel. Mahal apel, mahal jeruk. Karena nggak ada standarnya, dia lah jeruk yang apa, apel yang apa. Nah, sehingga ini kadang kesulitan kita menjawabnya mahal yang mana. Tentu secara otomatis mahal yang standar ya. Tapi kalau sudah mulai standar, itulah nanti perlombanya di harga. Bagaimana mobil itu standar ya, rumah tahan gempa itu standar, tapi BMB-nya yang optimal. BMB itu bagaimana biaya bisa kita turunkan, mutunya kita pertahankan atau kita naikkan, waktu dikerjakan cepat, itu baru sebanding. Jadi sekarang itu nggak bisa bandingkan. Satu tahan gempa, satu tidak tahan gempa, terus saya punya rumah murah saya jual, ya ambrol kalau memang itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah suatu nanti akan dibandingkan dengan mobil aja lah. Jadi nanti mobil-mobilan sama mobil beneran. Jadi sekarang masih banyak orang yang membuat rumah-rumahan. Hanya untuk berteduh, tapi sebetulnya di daerah gempa itu tidak tahan sama sekali. Buktinya kalau ada gempa, mereka runtuh, gempanya saja tidak besar. Tidak sebesar di Jepang atau di kadang di California gede gitu yang dekat gitu. Kadang gempanya saja goncangannya itu hanya skala MMI 8, 7 bahkan 6 ada yang sudah ambruk.